Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok dengan Selasa Rabu ya tanggal 25 Juni 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja yang pertama, seperti biasa kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG ya. Hari ini tanggal 24 Juni untuk IHSG naik lumayan tinggi ya sebenarnya, bahkan tadi itu sempat nyentuh level 6.920-an untuk indeks IHSG ya, walaupun habis nyentuh harga tertingginya ini ada perlawanan turun. Cuman ya ini secara keseluruhannya masih ditutup hijau 1,21% dan di awal market juga langsung open gap atas ya untuk indeks IHSG ini. Jadi kemarin turun secara teknikal dijaga di area supportnya 6770, hari ini langsung open gap atas. Ditambah lagi ya kenaikan IHSG hari ini. Ya sebenarnya bukan IHSG aja ya yang naik hari ini, itu sebagian indeks ya, sebagian besar untuk indeks secara global itu hijau, merespon pernyataan dari Presiden Amerika ya mengenai gencatan senjata yang ada di Timur Tengah, Iran, Israel. Jadi itu sih yang bikin indeks global hari ini hijau. Untuk indeks Asia ini merespon sangat bagus ya. Bahkan untuk Hang Seng ini bisa naik 2% lebih. Kemudian untuk Nikkei juga naik 1%-an lebih. Untuk Kospi naik 2,9% ya. Untuk indeks Korea ini naik cukup tinggi ya, hampir 3%. Dan untuk IHSG-nya itu juga lumayan naik 1,20%-an. Dan kalau kita lihat di sini untuk indeks Asia didominasi hijau ya. Selain indeks Asia, ini indeks Eropa ini kita cek ya masih running trade, naiknya juga cukup tinggi, bahkan untuk DAX ini udah naik 2%-an lebih sampai jam hampir jam 6 sore ya pas video ini kita buat. Ini untuk indeks Eropanya juga udah naik lumayan tinggi dan didominasi hijau ya. Di ya sentimennya hari ini cukup bagus sih. Yang nggak bagus sentimen hari ini ya terhadap emas, terhadap crude oil itu kurang bagus ya kalau Timur Tengah damai. Ya nggak apa-apa sih, biarin aja turun toh, nggak ekonominya membaik ya. Mungkin buat teman-teman yang udah kadung investasi di emas, ya kalau untuk investasi jangka panjang, kalau untuk jangka pendek kemarin beli sekarang berharap naik itu trading ya. Jadi kalau trading beresiko, apalagi ketika eh, kondisi geopolitik yang seperti ini ya, yang sangat dinamis lah, apalagi presidennya Amerika Donald Trump. Dan jadi hari ini statementnya kayak gini, besoknya berubah lagi ya. Hari ini serang, besok damai ya, bisa jadi seperti itu sih. Jadi untuk market sangat volatile karena kondisi geopolitiknya seperti ini ya. Kalau kita lihat hari ini untuk kondisi ekonomi secara globalnya gimana? Coba kita lihat ya untuk pasarnya. Yang turun itu selain emas, selain crude oil, emas sih. Emas turun lumayan dalam pas video ini kita buat. Ya ini Bitcoin naik lagi ya. Kemarin kan di level 101 kalau nggak salah ya. Kemarin itu kalau nggak salah pas kita bikin konten video itu di 101 ribuan, sekarang udah di 105, jadi naik lumayan tinggi. Malam kita lihat lagi lebih ke bawah, Bitcoinnya naik, aset beresiko Bitcoin itu jadi untuk saat ini sejalan dengan saham ya. Kalau Bitcoin naik, biasanya untuk indeks saham juga ikut-ikutan naik. Yang turun itu aset safe haven, yaitu emas. Kalau kondisi ekonominya mulai membaik, ekonomi global maksudnya ya, kondisi global mulai membaik, yang turun itu safe haven yaitu emas, dan emasnya hari ini aja pas video ini kita buat sampai jam 6 sorean itu ditutup
belum, bukan ditutup sih, masih running trade ya, itu minus 1,67%. Kita lihat aja nanti pas pasar Amerika buka gimana ya. Kalau makin turun ya potensinya untuk emas bisa kemana ini kalau turun ya. Untuk emas kalau turun, wah ini eh kalau setelah histori pantau 3.290-an ya. Untuk nanti malam kalau misal emas ini masih bergerak turun, pantau 3.290-an. Ya ini area support terdekat sih setelah historinya ya. Kalau jebol di bawah ini ya bagus untuk saham ya. Kemungkinan sih, jadi pantau aja nanti malam untuk emas. Semoga bisa turun lagi lebih dalam ya. Ini bukan eh, berharap teman-teman yang investasi di emas rugi, cuman ya hukumnya biasanya seperti itu ya, ekonominya. Kalau safe haven turun itu biasanya indeks atau aset-aset beresiko mulai naik, dan itu bagus untuk perekonomian. Jadi jangan terlalu berharap emas naik, karena itu artinya kondisinya lagi nggak bagus kalau emas naik. Itu untuk crude emas ya. Selanjutnya kita cek untuk crude oil WTI. Minyak turun juga ya, karena ketegangan di Timur Tengah kan untuk sekarang agak mereda, nggak tahu ya kedepannya, juga masih kita pantau. Untuk crude oil kita cek untuk WTI-nya turun pas video ini kita buat, sampai jam sekian ditutup minus 2,71% ke level 66, bahkan tadi itu sempat nyentuh 64. Jadi sebenarnya penurunannya udah lumayan dalam ya. Hari ini pun langsung open gap bawah tadi, jadi langsung dibuka merah dulu dan turun. Opennya di support 67, nggak bisa bertahan di atas itu, jadi langsung turun. Untuk WTI pantau aja 67-an ini, 67,5, 67,6 US dollar per barel ya. Untuk nanti malam pas pasar Amerika buka, apakah akan break atau enggak. Ya kemungkinan sih kalau menurut saya, kalau kondisinya mulai membaik ya, kondisi Timur Tengah mulai membaik atau terjadi kejahatan senjata, ya kayaknya ada potensinya masih di bawah 67-an. Ya mungkin kalaupun ya yang semoga aja nggak sampai breakout ya, semoga aja. Ya mungkin seperti itu sih untuk crude oil ya, untuk WTI. Dan buat teman-teman ya jangan khawatir kalau misal trading atau scalping di emas atau di uh, crude oil ya. Kalau tradingnya itu pakai CFD atau kontra, itu bisa pakai short selling ya, jadi bisa pasang sell dulu. Jadi kalaupun harga turun pun kan juga masih bisa cari profit ya. Tinggal pinter-pinter teman-teman aja kelola psikologinya. Oke, itu untuk crude oil. Untuk pasar secara globalnya, kalau lihat kondisi sejauh ini sih mudah-mudahan besok IHSG bisa hijau, semoga aja ya. Kita pantau aja. Kalau secara teknikalnya sekarang close di 6869, itu ya di tengah-tengah antara support sama resist sih. Untuk supportnya masih di 6770 ya, dan untuk resistnya kalau besok naik di 7010-an. Kalau kita lihat kondisinya hari ini secara keseluruhan, sebenarnya asingnya net sell ya, distribusi. Dan ya hitungannya distribusinya ini paling banyak di BBRI aja, 365 M ya, net sell di saham BBRI. Selain di BBRI, keluar di Telkom, PGO, BBCA, cuman yang paling banyak ya di BBRI ini, 300-an M lebih. Sedangkan yang paling banyak dibeli asing, Bank Mandiri, asingnya hari ini masuk lagi. Kemudian Wifi, hari ini asingnya masuk lagi dan harga sahamnya naik lumayan tinggi. Masuk 40 M-an. Kemudian Antam itu kalau nggak salah sekarang hari ini koreksi ya, koreksi 3%-an, cuman aslinya masuk, nggak terlalu banyak sih, hitungannya 25,7 M aja. Nanti kita akan coba cek untuk Antam ya. Oke, itu untuk kondisi IHSG-nya ya, yang distribusi di BBRI ini aja sih yang paling banyak. Jadi mungkin untuk besok ini ya, mungkin yang udah kadang lihat
lihat kondisi globalnya dulu ya sebelum IHSG buka, lihat kondisi market global, lihat gimana market Amerika nanti malam close-nya gimana, kalau bagus dan nggak ada sentimen yang negatif baik secara internal maupun eksternal, ya potensinya untuk IHSG lebih condong ke hijau ya, mudah-mudahan. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk resistnya ya masih di 7010 ya, 10-an ini sih. Semoga bisa nguji resistennya lagi ini untuk minggu ini ya, kalau sentimennya bagus. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama ini langsung saja kita akan cek saham perbankan ya, seperti biasa. Yang pertama BBCA dulu. Hari ini naik, tadi uji resistnya di 8850 tapi gagal break ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di support, tadi taking profit di resist ya lumayan ya, profit beberapa persen. Untuk sekelas Bank BCA itu udah lumayan. Karena kemungkinan ya teman-teman yang masuk di BBCA kan gak sedikit juga yang masuk dengan jumlah yang banyak ya, karena ini saham blue chip, saham utama juga di IHSG, jadi beranilah kalau mau masuk di saham-saham seperti ini dengan jumlah yang banyak. Bukan saham gorengan ya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau profit 2-3% itu udah sangat lumayan, apalagi untuk saham seperti BBCA kalau untuk trading atau swing ya. Itu untuk saham BBCA secara teknikalnya masih pantau 8850 untuk besok eh besok Rabu ya. Untuk besok Rabu masih pantau 8850. Semoga bisa break di atas itu. Kalau berhasil breakout di atas ini, itu mulai ngejar 9200-an lagi untuk BBCA. Ya kita lihat IHSG-nya dulu gimana. Kalau IHSG-nya bagus, hijau ya potensinya untuk BBCA breakout ya. Oke, mungkin seperti itu untuk BBCA secara teknikalnya. Kalau kita lihat di sini, aksinya sih sebenarnya net sell ya hari ini 51M. Dari kemarin kalau nggak salah keluar. Dari tanggal 23 ya, dari kemarin keluar, cuman keluarnya itu agak nanggung ya, dikit-dikit ya, hitungannya dikit sih untuk kelas BBCA. Kalau kita lihat hari ini tanggal 24, yang nabung juga asing ya, RX, ZP, BK versi asing, yang keluar juga asing. Jadi transaksinya ini di dominasi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri net 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 apa ya? Ini net sell ya. MD net sell 44M, kemudian SQ net sell 30M-an, retail-retail sebagian masuk, hati-hati CC, XL, XC, DX ya. Secara teknikalnya gagal breakout ya, mungkin buat teman-teman yang tadi udah ambil posisi untuk besok, udah ambil posisi, udah taking profit ya. Misal tadi udah taking profit di 8.850, nah untuk besok kalau merah, ya jangan buru-buru buat masuk lagi, tunggu di supportnya kalau merah ya, tapi kalau naik bisa breakout dan IHSG-nya juga bagus, volume BBCA juga bagus. Ya disclaimer kalau follow trend entry setelah breakout, nah nanti target price-nya di 9.200. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI ya. Hari ini untuk BBRI juga ditutup hijau. Walaupun aslinya distribusi cukup banyak ya, cuman karena ya IHSG-nya juga naik, ya masa BBRI turun sendiri kan. Untuk BBRI hari ini ditutup naik 1,61%. Tadi di awal market open gap atas ya, jadi opennya itu langsung di 3820. Naik, uji resistennya di 3.900-an. Belum bisa breakout dan turun close di 3780 ya, langsung dibanding turun karena aslinya jualan mungkin ya. Kalau secara teknikalnya ini harga penutupan Bank BRI itu di area support ya, kalau secara Fibonacci di area support 3780-an ini. Jadi untuk besok Rabu sih mungkin lihat di awal marketnya gimana ya. Kalau secara teknikal, kalau misal BBRI itu merah, ya jangan langsung buru-buru langsung nge-HK ya. Lihat bid overnya gimana. Kalau nggak ada tanda-tanda buat pullback naik sih, ya mending wait and see dulu ya untuk BBRI. Soalnya ya
Tadi itu hari ini asingnya distribusi cukup banyak. Net sell sebanyak 365 M dari kemarin ya. Kemarin juga keluar, hari ini keluar lagi. Kalau kita lihat di sini untuk BBRI yang nampung itu siapa? Ya sebenarnya sih yang nampung lokal ya. YP, CC, XL, PD cukup banyak retail yang nampung. Untuk aslinya sendiri net sell distribusinya cukup banyak. KZ net sell 173 M, kemudian AK net sell 153 M, CC, BK, TP ini versi asing juga net sell ya. Untuk aslinya ya nampung RX sama YU itu pun nggak sebanyak asing keluar, jadi hari ini untuk BBRI di distribusi asing. Kalau lihat candlenya, walaupun ditutup hijau, cuman nggak terlalu bagus ya, karena habis naik lumayan tinggi ke resistennya 7.900, bukannya breakout malah langsung ke area supportnya lagi. Jadi sangat tinggi ini untuk volatilitas Bank BRI. Untuk besok ya lihat di awal market aja karena ini close-nya pas di support ya. Kalau langsung hijau ya bagus, berarti ada potensi buat ngejar 3.900 lagi. Tapi kalau merah dan buru-buru entry, wait and see dulu, lihat bid overnya. Kalau mau nyicil sih disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, ini yang dibeli asing ya. Kemarin asingnya masuk, hari ini masuk lagi. Dan harga sahamnya naik 2,13%. Lumayan tinggi sih, bahkan tadi sempat ke 5.100-an lebih ya kalau nggak salah. Harga tertinggi hari ini 5.125. Tapi habis itu turun lagi ke area supportnya ya. Di opennya di area-area penutupan ini ya, di area resistennya berarti ya kalau tadi naik turun, dan ini close close di area-area penentuan sih untuk Bank Mandiri 5.025 ya. Balik lagi di 5.025. Jadi untuk besok sih ya kita berdoa aja semoga IHSG hijau, jadi ada potensi untuk Bank Mandiri itu naik ya. Tapi kalau ya SG-nya nggak mendukung dan Bank Mandiri ini merah, ya hati-hati aja kalau sampai tutup gap udah lumayan dalam ya penurunannya. Itu untuk saham Bank Mandiri, lihat di awal market ya kalau secara teknikal. Resistnya di 5275 dan supportnya kalau besok merah balik lagi di 4740. Cuman semoga aja enggak ya. Kalau kita lihat hari ini aslinya masuk walaupun nggak sebanyak yang kemarin. NIB 66M. Kalau kita lihat lebih detail, Bank Mandiri hari ini tanggal 24 Juni hitungannya yang nampung atau yang masuk ini ya akumulasi asing, yang keluar juga asing sih. KZBK ya ini net sell, dan yang nampung itu yang akumulasi itu ZP versi asing net buy 118,6 M. Kemudian YU ini net buy 59 M, AK net buy 46 M. Untuk lokalnya sendiri nggak terlalu mendominasi ya, cuman retail-retail sebagian keluar sih. Jadi kayaknya condong buat hijau dulu untuk Bank Mandiri besok di awal market. Ya semoga aja emang hijau, dan untuk target price-nya mungkin buat teman-teman yang mau entry ini momentumnya lumayan bagus ya. Walaupun ninggalin gap up hari ini, cuman secara teknikal ini momentumnya lumayan bagus, berada di 5.025. Kalau hijau ya target price di sini, kalau untuk swing 5275, cuman kalau merah ya di hold pun sebenarnya berani ya untuk Bank Mandiri di harga sekarang. Tapi disclaimer lah. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam hari ini turun lumayan dalam ya. Ya di area-area sini aja sih. Kemarin harganya dijaga, hari ini malah turun. Dan kelas di 3090 ya. Kurang bagus sih. Ya agak mengkhawatirkan sebenarnya ini untuk Antam. Tapi kalau melihat asing belum distribusi banyak, hari ini malah masuk lagi ya, walaupun cuma 25 M. Jadi kayaknya masih masih ini ya, masih belum pasti ini apakah akan
koreksi lebih dalam atau enggak, ya kayaknya agak susah ini memprediksinya. Coba kita lihat ya. Yang pertama ini harganya udah lumayan tinggi untuk Antam ya, jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang mau masuk dengan jumlah yang banyak atau niatnya investasi di Antam. Karena ini harganya udah lumayan tinggi, secara teknikal lumayan tinggi. Hari ini aslinya masuk cuma 25M aja. Kalau kita lihat lebih detail, hari ini untuk asingnya yang masuk YUAG dan yang keluar BKAK ya, yang keluar juga ada. Untuk asingnya sebagian retail masuk, ya mungkin ini yang bikin Antam turun hari ini ya. XL, NetB 4M-an, PD, XI ya hati-hati ini kalau retail-retail udah mulai masuk lagi di Antam, apalagi nih harganya di atas ya. Itu malah kesempatan buat asing taking profit ya. Dan kalau asingnya keluar ya harga sahamnya turun. Karena sejauh ini yang bikin Antam naik kan asing. Kalau kita lihat ya berarti untuk besok kalau di awal market merah jangan buru-buru buat average down aja ya kalau nggak mau cut loss. Karena supportnya lumayan dalam ada di 2820-30-an. Nah, pantau aja area sini mungkin ya yang mau entry. Mungkin kalau merah ya pantau area sini. Semoga terjadi pullback naik. Ya, semoga. Cuman kalau besok lagi hijau sih ya disclaimer ya kalau mau entry untuk trading atau scalping. Cuman kalau untuk investasi kayaknya agak telat ya, tapi disclaimer juga. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Hari ini untuk saham AMMN naik 3,19% ke level 8.075. Coba kita update ya untuk area support resistennya berada di level berapa. Coba kita update ya. Harga tertingginya waktu itu AMMN di sini, harga terendahnya di sini. Maka resistennya ya di sini 8475 ya, 8475. Atau kalau kita lihat untuk transaksinya coba ya untuk AMMN gimana? Hari ini tanggal 24 Juni aslinya masuk 21M. Kalau kita lihat hari kemarin masuk. Jadi kemarin hari ini aslinya netbuy di AMMN ya. Kan harga sahamnya naik 2 hari terakhir ini. Untuk lokalnya net sell, untuk asingnya netbuy ya, walaupun yang distribusi juga asing. Cuman transaksinya ini didominasi asing, asingnya netbuy harga sahamnya naik. Ya mudah-mudahan bisa nguji resistennya lagi di 9 ribuan ini ya. Mungkin buat teman-teman yang mau swing, yang udah entry tadi atau kemarin atau udah punya posisi di area supportnya 6825, ya di sini untuk target price-nya ya, TP terdekat di 9 ribuan. Pantau level ini ya, semoga bisa naik untuk AMMN beberapa hari ke depan. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. Ya, harga sahamnya sih masih sideways ya di atas. Masih konsolidasi di atas. Ya, secara trennya ini masih cenderung bullish sih. Jadi polanya itu kemungkinan ya. Ini kan kalau bullish habis sideways seperti ini ya lihat aja apakah akan break di atas 1630 atau jebol di bawah 1460 ya. Kemarin sih dijaga. Hari ini juga walaupun candlenya hijau masih ditutup hijau 1,33%. Jadi kayaknya kemungkinan masih cenderung sideways sih. Ya mungkin amannya kalau mau entry nunggu break di atas 1620 ya kalau volumenya bagus. Disclaimer kalau mau masuk untuk scalping atau trading nanti target price-nya di 2000 ya. Coba kita lihat untuk transaksi BRPT. BRPT hari ini tanggal 24 netbuy 13,5M. Hari ini tanggal 24 aslinya masuk loh.
Kita lihat pergerakan retailnya keluar, XL keluar, XI tapi masuk ya, sebagian keluar, sebagian masuk. Cuman ini diakumulasi asing oleh ZP, AK, CC. Kayaknya sih untuk besok masih cenderung sideways seperti ini. Ya, kita lihat aja apakah bisa break atau enggak untuk beberapa hari ke depan ya. Masih pantau area support 1460 dan resistennya di 1620-an. Oke, itu untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini tadi pagi sih sempat hijau ya. Cuman habis itu turun lagi dan close di harga penutupannya kemarin. Jadi candlenya masih merah. Untuk support kuatnya ya masih di sini, masih di 390. Untuk resistennya di 418. Hari ini masih belum bisa breakout di atas 418. Kalau kita lihat di sini untuk saham BRMS hari ini tanggal 24 Juni. Aslinya net sell lagi ya, masih terus keluar. Ini harga sahamnya turun, aslinya keluar terus untuk BRMS. Kalau kita cek dari tanggal 16 minggu lalu aja, udah net sell hampir 700-an M loh. Jadi hati-hati ya. BRMS hari ini tanggal 24 ya, masih didistribusi oleh asing yaitu BK, CC. Net sell lumayan banyak, untuk lokalnya nampung. Jadi untuk besok ya sebenarnya ini penurunannya udah lumayan dalam ya. Dari resistnya waktu itu di 505, gagal breakout, turun. Dan di harga 404 ini sebenarnya ya ada potensi buat rebound ya. Secara teknikal kayaknya ada potensi buat technical rebound. Ya cuman untuk momentumnya ini udah apa ya, bagusnya di sini ya. Kemarin kalau mau entry itu di 390, ini support kuatnya untuk BRMS. Kalau di 404 ya disclaimer lah kalau mau entry untuk swing ya, mudah-mudahan masih bisa hijau untuk beberapa hari besok kalau IHSG-nya juga hijau. Cuman ya sejauh ini hasilnya masih terus distribusi sih, jadi kalau mau entry agak nanggung sebenarnya ya antara support sama resist di tengah-tengah. Bagusnya dekat area supportnya ini aja. Tapi disclaimer ya, yang emang minat masuk di saham BRMS. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. ENRG hari ini turun, walaupun candlenya juga ya nggak merah sih warnanya. Karena tadi pagi open ke bawah ya. Kirain bakal naik dulu, nyentuh resistnya di 414, ternyata langsung merah malahan. Ketika saham-saham yang lain, IHSG hijau, ENRG merah sendiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ENRG. Hari ini aslinya net, tanggal 24, net sell 6,1 M. Hari ini tanggal 24 untuk ENRG ya, sebenarnya sih masih ada yang rampung yaitu IF ya. IF-nya versi lokal. Retail sebagian masuk. Kalau baru mau masuk sih nggak terlalu disarankan ya, agak nanggung soalnya. Cari momentum yang bagus aja kalau mau trading ya, kecuali untuk investasi. Tapi kalau mau investasi di ENRG, ya telat ya, udah naik lumayan tinggi. Cuman amannya untuk trading aja kalau momentumnya bagus entry. Kalau enggak ya cari saham yang lain aja. Kalau menurut saya sih seperti itu, tapi disclaimer lah. Yang udah terbiasa, udah tahu polanya ya lanjutkan ya. Cuman yang buat yang baru mau entry di ENRG nggak terlalu disarankan di harga 350 ini. Takutnya kalau masih bisa turun itu bisa ke 312 lagi. Lumayan dalam resikonya. Oke, itu untuk saham ENRG ya. Selanjutnya kita cek saham PTBA, hari ini lanjut turun lagi. Setelah kemarin open ke bawah, naik. Hari ini nyungsep lagi 2,79%. Walaupun tadi pagi sempat hijau dikit, naik ke 2550, cuman turun dan nggak bagusnya ini jebol 2470. Jebol supportnya ya.
Jadi yang dividen hunter ya di saham-saham batu bara ya boncos ya ini dividennya nggak nutup untuk penurunan PTBA dalam 2 hari terakhir ini. Jadi kalau mau cut loss ya rugi. Tapi kalau hold juga ya sabar aja lah. Untuk supportnya balik lagi di 2250 ya karena hari ini gagal break di atas gagal bertahan di atas 2470 atau besok pantau 2470 aja. Kalau bisa break di atas itu disclaimer kalau mau entry. Cuman kalau nggak bisa break di atas 2470 ya mending wait and see aja dulu takutnya turun. Dan kalau turun resikonya ya bisa ke 2250 untuk PTBA. Kita lihat untuk transaksinya, siapa tahu hari ini ada yang nampung kan. PTBA hari ini tanggal 24 Juni, secara keseluruhan belum ada, dan terus retail yang nampung. SQ, XL, XC, Netbuy ya, mereka lokal. Ya, dan untuk aslinya yang nampung BK, tapi yang jualan lebih banyak ZB, AK, ZB-nya net sell 8,5 M, AK-nya net sell 2,8 M. Jadi hitungannya di distribusi asing, ditampung terus oleh retail, terus aja tampung ya. Di kemungkinan PTBA bisa susah buat naik sih kalau retail banyak. Ya siapa yang naikin kalau yang beli retail karena untuk karakternya itu kan ya udah sering kita bahas ya kalau karakter investor lokal khususnya retail itu biasanya beli di harga yang lebih rendah ya pengennya dapat harga yang lebih rendah jadi pasang antrian beli di harga yang lebih rendah ya harganya turun kecuali teman-teman langsung ngehaka yaitu naik jadi kenapa kok retail masuk harga sahamnya turun yaitu cara belinya yang pengen dapat di harga yang lebih rendah ya cenderung turun tapi kalau asingnya masuk ya naik. Oke itu untuk sampai TBA pantau aja inilah 2470 kalau besok belum bisa break di atas itu jangan buru-buru buat average zone aja buat teman-teman yang hari ini masuk. Kalau emang tujuannya untuk jangka panjang ya semoga aja harga batubara bisa naik lagi ya. Oke itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Hari ini gimana setelah bagi dividen turun. Hari ini sempat rebound ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Ini ditutup hijau 0,83%, tapi ya belum terlalu tinggi, belum terlalu, maksudnya belum terlalu kuat ya. Candlenya juga nggak bagus walaupun hijau, jadi untuk besok hati-hati aja kalau merah ya, ada potensi Adaro bisa nguji supportnya di 1760-an. Kalau kita lihat untuk transaksi Adaro hari ini tanggal 24 Juni sih KI terus akumulasi ya. Lain KI broker-broker retail juga terus akumulasi. Ya jadi bukan KI aja, broker-broker retail juga terus masuk harga sahamnya. Hari ini naik cuman nggak terlalu tinggi dan candlenya nggak terlalu bagus. Asingnya terus keluar ya. Hari ini pun masih net sell ini. PT, BK, AK, RX net sell. Lumayan banyak juga sih hitungannya dibandingkan yang masuk. Jadi hati-hati. Untuk besok kalau merah jangan buru-buru buat average down ya. Pantau 1760-an ini supportnya. Untuk saham Adaro, selanjutnya kita akan cek saham Tati. Tati yang hari ini terbang tinggi 23% ke level 159 ya. Ini gimana ini untuk Jati ini polanya susah. Ya mungkin kalau mau masuk di Jati lihat bid overnya aja ya. Kalau untuk teknikalnya agak susah. Polanya susah ditebak soalnya. Kenapa kok susah ditebak? Ya karena saham gorengan kan biasa. Saham gorengan yang nilai transaksinya nggak terlalu banyak itu ya apa ya pergerakannya itu nggak apa ya kalau Fibonacci itu kan rasio alam ya jadi eh, kalau Jati ini apa ya ini nggak terlalu banyak maksudnya nggak terlalu liquid ya jadi hati-hati buat teman-teman yang masuk di Jati hati-hati ya itu aja sih
Kalau untuk patokannya ya di sini ya, untuk resistennya mungkin waktu itu ketika disuspend di 180 ya pantau aja. Ini suspend nggak ya? Nggak ada volatilitas ya, soalnya dari tanggal 14 sampai tanggal 27 Mei ya, mungkin pantau ini aja kalau naik ya. Ya kan ini cukup ada beberapa investor retail yang masuk kan. Jadi kalau posisinya floating profit ya, kalau besok hijau di sini, kalau mau taking profit di 180. Apakah bisa break atau enggak ya, kita pantau besok ya. Nah, ini resistennya sih 1 2 tanggal 13 16 Juni gagal breakout, soalnya di atas 180. Pantau aja 180 ya untuk besok kalau naik. Tapi kalau mau scalping ya jangan terlalu banyak ya nilainya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk Jati. Selanjutnya kita cek saham Wifi ya. Hari ini naik lagi. Untuk resistennya di 2180, mencoba buat breakout tapi belum berhasil ya. Mencoba buat breakout tapi gagal. Untuk besok pantau 2180 ya, apakah berhasil break atau enggak ya, kita lihat besok secara teknikal. Pantau 2180. Kalau kita lihat transaksinya apakah disertai akumulasi. Untuk Wifi hari ini tanggal 24 AK ya, AK akumulasi, AK-nya versi asing loh. Ya, jadi diakumulasi AK versi asing, harga sahamnya naik. Kalau lihat cenderung akumulasi, rata-rata belinya untuk AK hari ini di 2156, berarti floating profit. Oh, floating loss ya. 2156 ternyata ya, di sini. Lossnya 2156. Ya, untuk hari ini aja floating loss berarti untuk AK. Cuman kalau kita, mungkin masuk dari kemarin-kemarin ya floating profit. Kayaknya pantau ini sih, semoga aja bisa breakout ya. Karena ada yang akumulasi hari ini. Walaupun sebagian investor retail masuk. Ya, XL masuk 5 eman, CC masuk, XL-nya lokal, tapi sebagian juga keluar. Atau aja ini sih 2180 ya, 2170. Itu untuk saham Wifi, dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk disclaimer. Terima kasih.